Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Mual Pangulu Tanah Jawa ini saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Dari Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, zaman ini ditandai dengan upaya melawan kemapanan. Orang-orang lebih individual dan berkehendak untuk menentukan kebebasan dan juga hidupnya sendiri. Dan juga berbarengan dengan itu, saudara-saudara, secara tidak langsung terjadi perlawanan akan kemapanan, termasuk kepada gereja yang dianggap mewakili masa lalu. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Karena gereja dianggap mewakili masa lalu, maka gereja dianggap memiliki klaim tersendiri tentang kebenaran, tentang sesuatu yang benar, yang bisa berlaku bagi semua orang, pada semua tempat dan semua zaman. Padahal orang sekarang ini membutuhkan sesuatu yang sangat praktis dan konkret. Hidup begitu dinamis saat ini, saudara-saudara. Kondisi mudah berubah-ubah. Karena itu diharapkan ada selalu jawaban yang bisa diberikan, termasuk oleh gereja, untuk membantu setiap orang dan juga orang-orang Kristen untuk menjawab persoalan-persoalan konkretnya setiap hari. Karena itu saudara-saudara, sering terjadi begitu jauhnya kehidupan bergereja itu dengan kenyataan dan realitas kita sehari-hari. Sering bahkan beragama atau bergereja itu hanya untuk memenuhi syarat formal supaya tidak dikatakan ateis. Lalu saudara-saudara, pertanyaannya, apakah tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki itu semua? Kehadiran gereja yang kontekstual sesungguhnya adalah jawaban yang paling baik. Supaya gereja, supaya umat, supaya setiap orang dan masyarakat terbantu oleh kehadiran gereja dan orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah yang sebenarnya mau dikatakan oleh nats ini. Nats ini mengajak kita untuk peduli, care, dan juga empati pada sesama manusia yang mungkin saja saudara-saudara dianggap menyalahi, nyeleneh akan kebenaran-kebenaran yang boleh dianggap selama ini benar. Saudara, kita pasti meyakini, kita pasti tahu bahwa di dalam kehidupan kita tak ada orang yang betul-betul 100% salah. Tapi juga sebaliknya, tak ada orang yang betul-betul 100% benar. Karena itu setiap kita sebenarnya dalam kesempatan berkewajiban untuk menyemangati, untuk mendorong, untuk membantu setiap saudara kita yang mungkin menurut ukuran dan kaidah kita melanggar sesuatu, melanggar ajaran gereja, melanggar banyak hal ataupun norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, untuk kembali lagi, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Karena hal itu akan berulang, mungkin kita juga akan mendapat perlakuan yang sama. Kehadiran kita itu memulihkan apa yang rusak. Dan inilah saudara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Jiwa yang mengampuni, jiwa yang care, yang peduli, jiwa yang mudah jatuh pada belas kasihan. Itu yang sebenarnya diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Hal inilah seharusnya yang harus dikembangkan oleh gereja dan setiap orang Kristen. Agar kehadiran gereja itu konkret, kehadiran Kristus itu konkret di dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi dari Tanah Jawa, Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Amin.